Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Pemirsa, saya Ali Fikri, reporter LPM Harokah, tengah berada di Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Saat ini sedang berlangsung penandatanganan Memorandum of Understanding antara Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan dengan Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Acara ini dihadiri oleh para pejabat struktural dari kedua institusi ini demi memperkuat kolaborasi akademik. Berikut liputan selengkapnya. Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan dan Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember secara resmi memperkuat kolaborasi akademik melalui penandatanganan Memorandum of Understanding. Acara berlangsung di ruang meeting IAI Al-Khairat Pamekasan pada Rabu 30 April 2025. Acara diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony, dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah sebagai bentuk doa pembuka. Selanjutnya, para peserta dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh Mars Al-Khairat dan pemutaran video profil kedua institusi. Dalam sambutannya, Muhammad Nahrawi MPD, perwakilan dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi akademik yang kuat serta memberikan manfaat luas bagi kedua pihak. Sementara itu, Rektor IAI Al-Khairat Pamekasan, Dr. Ali Ridho MSI, juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan harapan agar kerjasama ini bersifat institusional, bukan hanya parsial, sehingga dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa penutup yang dipimpin oleh Kiai Haji Muzammil Imron, SAG MA. Pada sesi inti dilakukan penandatanganan MOU oleh Dekan Fakultas Tarbiyah serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari masing-masing institusi. Setelah penandatanganan, kedua pihak melakukan sesi foto bersama dan pertukaran cenderamata sebagai simbol apresiasi. Acara ditutup dengan ceramah agama yang menjadi puncak dari rangkaian acara tersebut. Baik pemirsa, siang hari ini saya bersama Bapak Muhammad Nahrawi dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Iya Bapak. Terkait dengan kunker antara Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember ke IAI Al-Khairat Pamekasan, apa alasan khusus memilih IAI Al-Khairat Pamekasan sebagai mitra kerjasama? Okay. Baik, terima kasih. Namanya Mas ya, Mas? Ali Fikri. Mas Ali Fikri. Jadi yang pertama kami memilih di IAI Al-Khairat ini, yang pertama ada kesamaan ideologi mungkin. Yang jelas Al-Khairat ini lebih ke pesantrennya juga, As-Sunniyah juga pesantren kan gitu. Sehingga ada sisi kesamaan dari historisnya, kemudian sisi perjuangannya sama gitu. Sehingga kita ambil sini. Itu kenapa ambil Al-Khairat. Kemudian dari kesamaan fakultas ya. Fakultas kita ada Fakultas Tarbiyah, di sini juga ada. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya sama-sama ada, sehingga klub kalau saya ke sini ya. Baik Bapak, program unggulan apa saja yang rencananya akan dikolaborasikan? Oke. Dalam acara ini saya tadi sudah menyampaikan ada 3 poin ya, 3 poin yang akan kita kerjasamakan. Diantaranya adalah pada bidang pendidikan. Pendidikan itu kita menawarkan adanya pertukaran dosen, artinya beberapa dosen yang siap untuk ngisi di kampus kita, kemudian kampus kita juga isi di sini. Mungkin bentuknya bisa Zoom kan gitu kan, tatap muka keberapa dengan mata kuliah yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa saling merasakan bagaimana penyampaian ya, atau tentang
kompetensi masing-masing dosen, kemudian kompetensi mahasiswanya terhadap respon-responnya, itu kan bisa juga menambah wawasan, juga akan bisa menambah pengalaman ya bagi dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang kedua, pada bidang penelitian, tentunya penelitian ini menjadi kewajiban dosen juga. Mungkin kita bisa mewadai, tentunya kerjasama adalah mungkin untuk penelitian bersama, mungkin penelitian kolaborasi, atau dalam bentuk karya tulisnya yang di jurnal. Mungkin dosen sini bisa ngisi tulisan di jurnal kami, kemudian dosen kami juga bisa ngisi di jurnal di IAI Al Khairat Pamekasan ini. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama tentang pengabdian, yang mana tadi sudah disampaikan kalau IAI Al Khairat sudah terjalin lama dengan Malaysia. Baik. Sementara di Universitas Al Falah Asunia Kencong ini dengan Thailand. Ini mungkin ada tambahan, mungkin nanti yang dari kami juga ke Malaysia, kemudian yang di IAI Al Khairat ini bisa ke Thailand, gitu. Baik. Ada 3 itu. Okay. Baik. Lalu bagaimana strategi untuk mengukur keberhasilan kerjasama ini, Bapak? Iya. Jadi keberhasilan kerjasama ini yang pertama tentunya adalah dari ini implementasi ya, dari ketiga penawaran kami atau kerjasama yang sudah kita sampaikan tadi, actionnya ya. Jadi dari pertemuan ini nanti hasilnya itu seperti apa. Kalau memang ini dirasa penting, maka ada tindak lanjut terkait dengan kesepakatan pelaksanaan MOU, pelaksanaan, kemudian teknis-teknis pelaksanaan yang itu sifatnya rinci. Tentunya yang kami sampaikan tadi adalah global. Secara rincinya akan ada teknis tersendiri gitu. Karena memang ada beberapa hal yang disiapkan, seperti misalkan tentang pertukaran dosen ya. Kita kan harus ada penetapan dosen mata kuliah ini, kemudian tatap muka ke berapa kan gitu. Termasuk dengan KKN ke Thailand atau ke Malaysia, kan kita juga harus ada perbincangan tentang standarisasi mahasiswa, mungkin harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab kan gitu. Kemudian tentang biaya juga kan harus ada pembahasan, kemudian teknik pelaporan, kemudian tentang kemanfaatan untuk kedua kampus itu bagaimana. Terus ada aturan main yang harus ditetapkan. Nah, mungkin dari situ bisa diukur tentang ketercapaiannya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oh ya. Baik pemirsa, kali ini saya bersama Rektor IAI Al Khairat Pamekasan, Bapak Ali Ridho MSI. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Jika memungkinkan, apa visi besar yang ingin dicapai dalam kerjasama ini? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi di forum, bahwa kerjasama ini kan menjadi sebuah keniscayaan di universitas, di institusi, terutama di perguruan tinggi. Maka saya membangun sebuah visi besar dengan kerjasama ini, adanya output yang betul-betul tercerahkan, baik itu yang basisnya pendidikan, pengabdian dan pengabdian dan pembelajaran tentunya. Tadi sudah ada banyak hal yang ditawarkan dan menurut saya sudah sangat sinkron dengan apa yang menjadi cita-cita semua stakeholder di kampus ini. Yang pertama terkait dengan pertukaran para dosen. Ini sangat memungkinkan dengan adanya MBKM yang sudah kita bangun secara bersama-sama di kampus ini, ataupun pertukaran ini sifatnya insidental ketika ada materi-materi yang di luar perkuliahan yang dilaksanakan di kampus. Semisal adanya seminar yang membutuhkan presenter, dosen-dosen yang betul-betul expert, yang itu adanya di
Universitas As-Sunniyah Al-Falah As-Sunniyah Kencong, maka nanti ini akan kita realisasikan. Yang kedua terkait dengan KKN internasional. Selama ini bagaimana konsen kita hanya pada Malaysia. Ternyata tadi ada tawaran bagaimana di Kamboja dan Thailand. Ini saya sangat mengapresiasi. Sudah lama saya sebetulnya. Baik. Jadi setelah saya konsen di Malaysia, setelah itu saya ada tawaran dari Pak Rektor di Surabaya. Saat pertemuan itu kami sempat menindaklanjuti, namun secara teknis belum. Maka ketika ada tawaran ini dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah, maka ini menjadi daya tarik sendiri dan insya Allah akan lebih didetailkan lagi. Termasuk tadi pertukaran penelitian dan pengabdian. Walaupun secara kualitas mungkin Al-Herald karena sudah lebih lama keberadaannya di jurnal, namun demikian keberadaan peneliti-peneliti atau penulis-penulis jurnal di As-Sunniyah sangat juga dibutuhkan di kampus Al-Herald Pamekasan. Kami Al-Herald ini ada 10 jurnal, itu butuh banyak sekali kreator, banyak butuh sekali writer ya, banyak butuh sekali peneliti-peneliti yang nanti outputnya itu bisa disubmit di jurnal kami, termasuk pengabdian. Jadi menurut saya bagaimana visi membangun Indonesia Emas, terutama di Madura swasta Jember ini sangat memungkinkan dilaksanakan kerjasama yang erat antara kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah dengan IAI Al-Herald Pamekasan. Baik Bapak, apa saja bentuk dukungan konkret yang akan diberikan kampus untuk implementasi kerjasama ini Bapak? Ya, kalau saya sendiri, karena memang tadi disebutkan pertama terkait dengan kolaborasi internasional itu, maka saya akan membukakan pintunya kepada mahasiswa, memberikan akses kepada pelaksana yaitu LP2M, agar pelaksanaan ini tidak hanya berada di satu negara, namun meliputi banyak negara termasuk Thailand dan Kamboja sebagaimana ditawarkan tadi. Yang kedua, bentuk fasilitas yang akan kami berikan sebagai bentuk dukungan terhadap apa yang menjadi poin-poin kerjasama, yaitu SDM yang mumpuni, terutama nanti ketika ada pendelegasian dosen mengisi baik itu materi perkuliahan ataupun seminar yang diadakan di As-Sunniyah, kami akan menyiapkan SDM yang betul-betul dibutuhkan di sana. Yang ketiga tentunya sarana-sarana lain, misalnya butuh akomodasi, transportasi dan seterusnya. Kampus akan terus mendukung, menyuplai, karena ini menjadi bagian terpenting dari kemajuan kampus itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, kali ini saya bersama Dr. Muhammad Danur MPDI selaku Warek 1 di Institut Agama Islam Al-Herald Pamekasan. Baik Bapak, apa tujuan strategis dari kerjasama MOU ini bagi IAI Al-Herald Pamekasan? Sebenarnya banyak ya, ruang lingkupnya banyak. Pertama adalah kerjasama dalam bidang MBKM yang kita rencanakan. MBKM itu kan 3 bulan, kita butuh visa dan lain-lain ke Thailand dan saya lupa satu, Kamboja kayaknya. Kemudian yang kedua pelaksanaan PKN. Baik. PKN itu 1 bulan namanya. Sekarang kita masih ke Malaysia. Nanti mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa nambah, Mas. Amin. Kotanya agak lebih banyak kan kalau nambah Thailand sama Kamboja. Kemarin ada sekitar kita 16 yang berangkat ke Malaysia kayaknya, 16. Dan kalau nanti tambah Thailand sama Kamboja akan tambah banyak kalau kita kerjasama ini berlangsung. Kemudian yang kedua adalah kerjasama antar prodi. Kemudian pertukaran dosen antara IAI Al-Herald dan Universitas Al-Falah As-Sunniyah ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah di bidang penelitian dan pengabdian. Karena memang harus kita akui hari ini jurnal, khususnya jurnal
ini ya yang sudah harus online itu dituntut untuk melakukan kerjasama pertukaran. Karena dalam satu terbitan mereka harus banyak dari eksternal. Baik. Misalnya di editor mereka harus ada 2 kampus, di reviewer mereka harus minimal 4 kampus yang terintegrasi. Penulisnya juga kayak gitu. Semakin sedikit dari internal, semakin banyak dari eksternal itu semakin baik. Dan itu yang akan kita garap nanti ke depannya. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan untuk Baik. kedepannya untuk kampus kita. Lalu program unggulan apa saja yang akan segera dijalankan dari kerjasama ini, Bapak? Yang pertama tentu di pertukaran dosen. Pertukaran dosen. Sehingga kita harapkan nanti ada pertukaran ilmu pengetahuan, tidak cuma secara fisik ya dosennya bertukar, tapi secara akademik juga ada pertukaran. Baik. Karena ada beda pengalaman, ada beda kapasitas keilmuan dari dosen Yayalah Kharat dan Al-Falah As-Sunniyah Sunniyah. Jinggong itu, sehingga kita harapkan nanti ini ada kayak discussion yang lebih luas di tengah mahasiswa. Kemudian yang kedua tentu di bidang kerjasama internasional tadi ke Baik. Thailand dan ke Kamboja dan juga ke Malaysia. Di Malaysia ini kita harus akui kita punya sekitar 15 lembaga, kemudian 1 pesantren yang mulai digarap. Artinya kita butuh tenaga yang banyak. Nah, kita butuh bantuan kampus-kampus lain untuk kemudian bersinergi mengembangkan ini, sehingga apa yang kontribusi yang sudah kita berikan di Malaysia lewat bata-bata itu bisa benar-benar termaksimalkan. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, demikianlah liputan hari ini. Saya Ali Fikri bersama kru yang bertugas LPM Harokah melaporkan.